Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang merupakan jalan bagi kami, yang akan menerangi jalan kami, dan yang pastinya kami akan tempuh, dan di situ ada kehidupan, dan di situ ada kemenangan ketika kami taat kepada firman-Mu. Bapa surgawi, hamba-Mu yang terbatas, Engkau pakai, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga sungguh hanya kehendak Tuhan saja yang disampaikan. Setiap kami yang hadir, Engkau buka mata rohani kami, telinga rohani kami, dan taat untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa surgawi, hadirat-Mu yang menguasai hidup kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan 3, minggu yang ketiga. Puji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dari Keluaran pasal 20, fokusnya ayat 15. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai 17, nanti kita fokus pasal ayat 15. Ini adalah 10 hukum Allah. Bagi anak-anak katekisasi pasti tidak asing lagi bagi mereka apa ini hukum Taurat, 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Bagi anak Tuhan, ya biasanya itu wajib menghafal ya, setiap anak-anak katekisasi. Karena ini 10 perintah ini adalah perintah yang wajib kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Keluaran pasal 20. Mohon maaf, saya akan baca di perjanjian, maksudnya di buku Alkitab TB2. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau atau anakmu laki-laki, perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewan ataupun pendatang di dalam kota. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun
bersama. Bapak Ibu, ini 10 perintah firman Tuhan, saya percaya kita semua telah menghafalnya. Dan hukum yang ke-8 adalah jangan mencuri. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tema spesial korupsi. Karena Bapak Ibu, memang ini bukan baru pertama kali kita dengar. Sudah lama kita dengar. Tetapi lagi-lagi semakin viral akhir-akhir ini yang namanya korupsi. Ya, korupsi luar biasa. Dan kalau kita bayangkan, wah, mungkin korupsi di Pertamina itu bisa membeli ya satu desa ini lebih kuadriliun, 1000 triliun lebih, kurang lebih 1000 triliun. Belum korupsi minyak kita, minyak yang kita goreng masakan itu bisa juga korupsi ya, tapi tidak kelihatan. Kalau seandainya air mineral ini dikurangi, sementara harganya tetap dikurangi, berarti itu korupsi juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih artinya korupsi? Kadang-kadang kita tahu ya korupsi, apa korupsi? Ya, kata korupsi itu apa? Ya, kita belajar ya. Korupsi itu apa? Korupsi itu Bapak Ibu secara kata-katanya itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa aslinya bahasa Latin yang artinya adalah corruptio, dari kata kerja corrupere yang berarti busuk. Artinya adalah busuk. Nah, permainan busuk ya, rusak ya, pekerjaan yang rusak ya. Ada lagi menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Jadi kalau ada orang yang menyogok orang supaya tidak ketahuan kalau dia sudah korupsi, dia termasuk orang yang korupsi, yang menerima suap ya. Lanjut, dalam bahasa Indonesia kata korupsi ini dari bahasa Latin diangkat, diadopsi menjadi korupsi. Nah, jadi itu bahasa aslinya dari bahasa Latin, lalu diambil dari bahasa Indonesia, dimasukkan dalam bahasa Indonesia, namanya korupsi. Korupsi ini terjadi atas penyalahgunaan kuasa. Jadi biasanya Bapak Ibu, korupsi ini kebanyakan kalau ada kuasa di dalam diri seseorang itu, maka dia itu bisa memiliki kuasa untuk menyalahgunakan kuasa-kuasa yang ada padanya. Karena dia pejabat, karena dia adalah hebat, maka siapa yang melarang dia? Ya. Jadi penyalahgunaan kuasa atau wewenang yang merugikan pihak lain, baik pemerintah, organisasi atau yayasan. Biasanya Bapak Ibu, korupsi ini bisa diartikan ya, kalau orang itu menyalahgunakan atau mengambil uang kepada orang banyak. Kepada orang banyak itu milik bersama. Organisasi itu kan milik bersama. Pemerintah itu milik bersama. Bagaimana kalau orang itu mencuri uang pribadi? Apakah itu namanya korupsi? Tidak. Itu mencuri secara pribadi. Tapi kalau korupsi ini lebih meluas. Dia mengambil hak kebersamaan. Jadi dia mencuri milik orang banyak. Itu korupsi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Korupsi ini secara detailnya, harfiahnya, yaitu artinya kebusukan. Jadi siapa yang pekerjaannya mau busuk, yang tingkah lakunya busuk, nggak mau lah. Terus kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran. Nah, jadi orang yang memiliki kuasa tadi tidak mau jujur dalam hal keuangan atau apapun. Nah, itu termasuk kalau dia tidak jujur berarti dia korupsi ya. Dapat disuap. Jadi orang yang mudah disuap supaya tidak memberitahukan dia bersalah, lalu disuap miliaran. Setelah disuap aman. Nah, setelah dia menerima suap, tahun depan dia tagih lagi. Mana? Kalau tidak bayar, saya laporkan. Lalu dibayar lagi. Jadi dia peras orang yang menyuapnya, sehingga hukumannya sama. Karena dia itu orang yang memeras, tidak bermoral. Jadi pikirannya sudah tidak lagi baik.
dan penyimpangan dari kesucian Allah. Sungguh luar biasa ya korupsi itu. Mari kita hindari dalam hidup kita. Lanjut. Tapi Bapak Ibu, apa sih korupsi itu ada dalam Alkitab? Apa kata Alkitab tentang korupsi? Dalam Alkitab tidak pernah ada kata korupsi. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Alkitab, poin-poin tadi, praktek-praktek korupsi tadi ada dalam Alkitab. Ketidakjujuran ada dalam Alkitab. Mencuri ada dalam Alkitab. Jadi seluruh praktek yang ada di dalam arti korupsi ada dalam Alkitab, tetapi kata korupsi itu sendiri nggak ada. Jadi bukan berarti korupsi tidak berlaku, karena praktek-prakteknya ada di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu, hukum Allah yang ke-8, jangan mencuri. Sudah jelas bahwa jangan mencuri artinya adalah sesuatu yang bukan milik kita, kita ambil. Dan ini membuat keresahan bagi orang. Seandainya kita biarkan terus barang-barang kita, tidak ada pencuri, pasti aman kita. Tanpa kita tutup pintu, kita biarkan pintu terbuka, kita pergi, pasti aman, damai sejahtera. Tapi bukti-bukti kalau masih belum membiarkan pintu terbuka, masih takut kita kasih tinggal motor di jalan, itu artinya masih belum aman daerah itu. Tapi harusnya harus aman tanpa ada pencurian. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan membahas jangan mencuri yang dibilang oleh Tuhan. Apakah korupsi itu juga mencuri? Lanjut. Yang pertama, contoh pelanggaran perintah Tuhan tentang mencuri. Yang pertama adalah korupsi. Lanjut. Korupsi. Jelas bahwa korupsi prakteknya ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, melanjut ketika melihat Yudas. Yudas ini adalah seorang bendahara di dalam komunitas murid-murid Tuhan. Jadi murid Tuhan ada 12 orang bersama Yesus, adalah gurunya. Jadi mereka juga punya komunitas, mereka juga punya kas. Untuk apa ya? Karena mereka masih hidup dunia, berjalan, beli minuman dan segala macam. Memang belum diceritakan di sini apa saja, apakah mereka beli makanan minuman. Tetapi yang jelas mereka punya uang. Artinya suatu organisasi rohani yang bermisi untuk bermisi menginjil. Jadi butuh yang namanya hal-hal duniawi juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Maria mengambil minyak yang sangat mahal, ketika dia tuangkan di kaki Yesus, lalu Yudas berkata kepadanya, kenapa minyak itu dibuang? Lebih baik minyak itu seharusnya daripada dibuang, diberikan kepada orang lain. Ini manis sekali kata-katanya. Perhatikan orang-orang yang korupsi itu tidak pernah keluar kata-kata kotor. Manis kan? Kata-kata manis itu menutupi dosanya. Ucapan-ucapan yang manis di luar sedang menutupi kebusukan tadi, keburukan, kerusakan tadi. Mari kita melihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, lanjut, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Orang rohani sekali, sangat rohani. Jadi Bapak Ibu, saya ulang lagi, lihat saja pejabat-pejabat yang korupsi itu, betul-betul rohani. Bahkan mereka memberikan uang kepada orang yang tidak mengenal, seakan-akan dia itu baik menolong, padahal uang itu korupsi.
Gitu ya. Nah, lanjut. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Dia itu seorang bendahara. Jadi luar biasa karena dia memiliki kuasa, dia memiliki kesempatan untuk mengambil uang dari kas mereka. Jadi apakah dia benar tadi yang dia maksud supaya uang itu diberikan kepada orang miskin? Bohong. Bapak Ibu, ternyata praktek korupsi di dalam organisasi semenjak Tuhan Yesus ada telah ada. Dan artinya adalah mencuri. Ya jelas seorang pencuri. Luar biasa. Kalau kita melihat anak-anak Eli yang seharusnya daging yang diberikan dan lemak yang diberikan itu untuk Allah dibakar lalu dipersembahkan untuk Allah. Tapi mereka bilang sebelum dibakar semua kami ambil. Lalu mereka ambil garpu yang 3 geriginya, ditusuk-tusuk, apa saja yang masuk itu menjadi bagian mereka. Lalu umat Tuhan berkata, wah, kan belum dibakar lemaknya. Lemaknya itu untuk Tuhan, bukan untuk imam. Tapi dia bilang, jangan larang. Kalau larang saya ambil dengan paksa. Korupsi makanan untuk Tuhan. Luar biasa. Lanjut ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua, contoh selain korupsi. Jadi jelas tadi bahwa korupsi itu sangat tidak baik. Melanggar hukum Allah yang ke-8. Lalu mencuri tadi, hukum 8 jangan mencuri, apalagi mengambil sesuatu tanpa izin, baik kecil maupun besar. Jadi kadang-kadang, oh ini kecil kok, nggak apa-apa. Dosa kecil, nggak apa-apa. Mencuri mangga itu kecil. Palingan kalau besar itu mencuri uang. Karena menganggap remeh, mengambil mangga, mengambil kopi, mengambil ya tidak apa-apa. Sehingga karena menganggap remeh, hal itu menjadi bukan mencuri bagi dia. Tetapi ingat hari ini kita belajar, hal itu mencuri di hadapan Tuhan. Apa saja contohnya? Lanjut. Mengambil mangga, mengambil kopi, mengambil kelapa tanpa izin adalah mencuri. Jadi hal-hal sepele yang kita anggap sepele tapi tanpa izin itu mencuri. Jadi Bapak Ibu, banyak orang menganggap oh ini hal kecil, tidak apa-apa. Tapi bagi Tuhan itu pencuri. Dengan demikian tidak ada memang di sini. Tapi kita harus mengajari diri kita dan mengajari anak-anak kita. Dan mengajari orang yang berbuat ke depan. Kelihatan, walaupun hal kecil jangan anggap kecil. Di hadapan Tuhan itu besar perkaranya. Ya, besar perkaranya. Lanjut. Yang ketiga apa? Mencuri juga adalah mencuri waktu dalam bekerja. Apa artinya mencuri waktu dalam bekerja? Bapak Ibu, lanjut. Mencuri waktu adalah datang terlambat, pulang lebih cepat pada waktu yang telah ditentukan. Itu mencuri waktu ya. Sudah dibeli, kita bekerja jam ini, gajinya upahnya sekian. Mulai jam 8, datangnya jam 10. Mencuri waktu. Pulang nanti ya, upahmu 100.000 sehari. Jam pulang jam 4. Loh pulangnya jam 3. Belum lagi, ya bicara lagi supaya main-main dulu supaya waktu berlalu, istirahatnya banyak dari bekerja. Itu mencuri waktu. Bapak Ibu, itu hal sepele. Tapi sebenarnya kalau kita sedang melakukan, kita sedang mencuri di hadapan Tuhan. Dosa? Ya dosa karena Tuhan melarang di hukum yang 8 jangan mencuri. Yang keempat Bapak Ibu, mencuri juga tidak mengembalikan barang atau uang yang dipinjam. Jadi kadang-kadang ini menganggap sepele. Kita pinjam barang-barang, loh
membayar kembali. Kalau demikian, kalau ada sesuatu yang kita pinjam barang-barang atau uang, waspada, harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena sedang mencuri. Ya paling tidak beritahu, sampai sekarang saya tidak bisa mengembalikan. Kan enak gitu. Kalau tidak memberitahu sama sekali, berarti itu pencuri. Lanjut. Ya ini firman Tuhan, ya kita harus melakukan ini. Lanjut. Kelima adalah menaikkan harga atau nilai kuitasi. Ya seharusnya nilainya begini, tapi kok dia naikkan harga? Itu juga pencuri. Ya, lanjut. Lukas 3 ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang harganya hanya 2.000. Tapi karena dia tahu orang ini baru, dia tidak tahu harga, lalu orang itu datang membeli. Ini harga 3.000. Wah, pencuri. Atau kuitasi. Ada kuitasi, biasanya bendahara ada kuitasi. Harganya harusnya kuitasi ini beli alat-alat bangunan kalau membangun gereja. Harga di gereja ini besi 1 mil 8, 1 batang 58. Karena pembeli ini nggak tahu Pak Gembala, saya kasih 60.000. Minta izin sama toko, Pak kita bantu ya transport. Ya nanti uang rokok lah. Itu pencuri Bapak Ibu. Karena Tuhan melarang jangan mencuri. Dan firman Tuhan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Ini hal sepele, tapi ini perkara yang dahsyat di hadapan Tuhan. Lanjut. Hal mencuri juga menyalahgunakan fasilitas kantor, gereja, atau perusahaan seperti telepon, mobil dinas, fasilitas gereja, dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau belum diberikan hak menggunakan. Bagaimana contohnya? Bapak Ibu, ayahnya yang diberi mobil dinas, dan atas nama ayahnya, dan ayahnya pun telah ditentukan, hanya ayahnya ini bisa memakai di jam waktu kantor masuk. Mau pergi bekerja tidak boleh, mau pergi belanja tidak boleh. Ayahnya dilarang, tapi anaknya, ini mobil dinasnya bukan atas namanya, menyalahgunakan fasilitas, juga mencuri. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang kita belum terlibat, tetapi perlu kita belajar supaya kita ketika suatu saat nanti ada praktek-praktek itu, kita bisa melarang bahwa itu dosa. Bahkan kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mari hal-hal seperti ini harus kita jaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ketujuh, tidak memberikan persembahan perpuluhan. Apakah itu pencuri? Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan sedikit. Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita membaca, lanjut, kita membaca di Imamat pasal 27 ayat 30, bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pepohonan atau milik, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Ingat, ini persembahan untuk Tuhan, milik Tuhan, hak Tuhan. Lalu bagaimana yang tidak punya tanah dan ternak? Ya, kalau gajinya ya 10%. Kalau hanya 1.000 pendapatan sebulan, 100 rupiah 10%. Walaupun kecil, hal sepele, dan itu pencuri. Bapak Ibu, kenapa ini menjadi hak Tuhan? Ya itulah yang ditentukannya, bukan pendeta yang menentukan. Karena persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Lanjut. Jika tidak memberikan berarti menipu Tuhan dengan mencuri milik Tuhan. Di mana? Mari kita melihat Maleakhi. Lanjut. Maleakhi pasal 3 ayat 7.
Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapan. Tuhan telah menetapkan ada perpuluhan dan tidak memeliharanya. Jadi orang Israel tidak memelihara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Lanjut. Nah, mereka berdebat lagi ya. Lanjut di atasnya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak memberikan, apa mencuri? Ya mencuri, menipu Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran. Ketika orang Israel telah melupakan, jadi Tuhan mengingatkan, kamu telah melupakan ketetapan. Itu sudah ada dulunya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, ini hal sepele. Karena 10.000 kita dapatkan, 1.000. Iya, itu kepercayaan Tuhan menguji kita dalam hal 10.000. Maka kadang-kadang Fesia juga kasih persembahan 10 persepuluhan. Walaupun anak-anak, tapi dari anak-anak kami ajarkan bahwa memang itu milik Tuhan. Lanjut. Mencuri air, listrik, pajak. Tidak bayar pajak, itu juga mencuri. Mencuri air, juga mencuri. Mencuri listrik, hanya wattnya 450, lalu karena tidak tegangannya kurang, dia bongkar. Loh, itu mencuri Bapak Ibu. Dan itu betul-betul tidak disukai Tuhan. Terakhir, mencuri nilai ujian dengan mengerjakan secara tidak jujur. Siapa anak sekolah di sini? Kadang-kadang mencuri ini. Wah, lu kalau tidak jujur ya itu mencuri Bapak Ibu. Untuk apa nilai bagus tapi hasilnya kamu mencuri? Jadi Tuhan mengatakan jangan mencuri. Karena mencuri adalah busuk di hadapan Tuhan, rusak di hadapan Tuhan, buruk di hadapan Tuhan, dan tidak bermoral. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa kita sangat tidak kita dapatkan ya. Kalau kita melihat di berita, minyak kita mengurangi ukuran dari minyak itu. Jadi prakteknya juga mengurangi ukuran, itu mencuri, itu korupsi. Dan sekarang sudah diperiksa Bapak Ibu. Lalu bagaimana prakteknya di dalam lapangan? Mau jual bawang, kilonya diatur. Yang 1 ons harusnya dia kasih juga 8 gram. Yang seharusnya 1 kilo, ya dia bilang saya kurang 1 ons. Ya 1 ons kan. Untuk isi pom bensin, ya 1 liter ya saya kurangi sedikit. Dan itu adalah praktek-praktek yang ada dalam Alkitab, bahwa itu adalah mencuri. Dan oleh karena itu ketika ada pencurian, pasti semua orang tidak damai sejahtera. Ya itu. Jadi banyak orang yang tidak damai sejahtera karena belum aman keadaan. Coba kan kalau tidak ada pencuri, pasti aman, damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Lanjut. Kenapa sih? Oh berarti masih ada ya. Mencuri dengan mengurangi ukuran tadi ya. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan sukata. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Itu yang saya bilang tadi. Kebanyakan karena tidak ada jalan keluar ya mereka kurangi timbangan. Ya. Prakteknya seperti apa? Lanjut. Nah, prakteknya seperti yang saya bilang tadi bahwa sering terjadi kadang-kadang juga saya melihat kok yang saya beli ini ringan sekali. Tapi saya kurang tahu apakah sudah dikurangi kilonya atau tidak. Tapi harganya tetap. Nah, kalau terjadi memang itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, itu merupakan praktek-praktek yang dilakukan oleh orang dan tidak secara kebetulan mereka menganggap sepele
sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa ya mereka menganggap ya itu nggak apa-apa, hal biasa. Tapi kalau hari ini mengatakan itu mencuri, maka katakan saya sedang mencuri. Kalau sedang melakukan. Tapi kalau tidak, ingatkan orang lain yang kelihatan dan kedapatan, itu mencuri, dosa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, penyebab mencuri ini kenapa? Kenapa dia itu mencuri? Bapak Ibu jelas bahwa di dalam dirinya tidak ada kasih. Tidak memiliki kasih dalam hati. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti termasuk pencuri telah disimpulkan di dalamnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut sini, kasih tidak berbuat jahat. Jadi jelas bahwa para korupsi karena tidak memikirkan bahwa kalau korupsi masyarakat miskin, kalau korupsi semua ini tidak akan terjadi, tidak ada kesejahteraan masyarakat. Mereka tidak mengasihi banyak orang. Mereka tidak mengasihi orang yang miskin, tidak ada makanan. Dan gara-gara mereka mengumpulkan uang banyak, maka jelas bahwa mereka tidak memiliki kasih melihat orang yang miskin, melihat orang yang melarat. Di dalam diri mereka tidak pernah ada kasih Tuhan, bahwa hidup mereka telah ditebus oleh Tuhan, hidup mereka telah dibayar oleh Tuhan, sehingga mereka kedagingan. Dan pada akhirnya mereka anggap itu hal biasa, bukan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kasih tidak berbuat jahat. Seandainya di dalam diri kita penuh kasih, pasti takut melakukan kejahatan itu, karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, nilai-nilainya mari kita membangun sekarang. Kita memulai dari anak-anak kita. Kita memulai bahwa ini tidak baik, ini tidak baik dilakukan. Memang kalau kita baru mengajarkan di umur yang sudah besar, itu sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan dia anggap biasa, sehingga dia berkata itu bukan kesalahan. Tetapi kalau kita telah ingatkan sejak dini, sejak kecil, maka suatu hari nanti dia tidak suka mengambil. Kebiasaan mengajar dari kecil adalah pengetahuan yang paling baik untuk anak-anak. Seandainya Bapak Ibu, anak-anak kita kecil sekarang, kita tidak tahu apakah mereka akan menjadi seorang penguasa, menjadi gubernur, menjadi bupati, kita tidak tahu. Tapi kalau kita belum fasilitasi mereka dari sekarang, mereka menjadi korupsi. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, doakan anak-anak kita menjadi pemerintah, menjadi penguasa, dan kita didik dan kita bina dari sekarang. Seandainya menjadi penguasa nanti, ingat, jangan berlaku jahat. Sangat penting kita mengajarkan anak-anak kita dari sekarang, karena masa depan mereka adalah panjang, kita tidak tahu. Dan oleh karena itu, kita benar-benar mengatur hidup mereka menjadi lebih baik dari sekarang, bukan setelah jatuh baru kita atur hidup mereka. Sulit. Sudah masuk penjara baru kita atur. Kenapa lakukan? Itu terlambat. Sudah dijatuhkan hukuman mati, kenapa kamu lakukan? Terlambat. Bukan waktunya mendidik lagi. Itu sudah waktunya dihukum. Tapi waktunya untuk membina adalah dari sekarang. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya angkat topik ini? Bukan saya berkata bahwa Bapak Ibu korupsi, bukan. Tapi perlu mengajarkan sejak sekarang anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak tahu kemana mereka pergi, di mana mereka dipercayai. Entah di desa, entah di kecamatan, taraf kabupaten, kita tidak tahu. Di swasta juga ada menjadi bendahara. Orang-orang kepercayaan itu harus hati-hati, jangan mencuri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lanjut. Lalu akibat dari mencuri
Bapak Ibu, ada akibat dari mencuri. Yang pertama adalah hukuman pada saat masih hidup di dunia berjalan. Jadi banyak orang yang korupsi, dia kira aman, dia sembunyi-sembunyi, lah kedapatan. Sejauh mana kita berlari ketidakbaikan, suatu hari nanti ketidakbaikan itu akan kedapatan oleh kebenaran. Kita kubur lebih dalam-dalam, bau busuk pun akan tercium. Kita sembunyikan di peti, warnanya kalau dibuka kelihatan warna merahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian saat kita kedapatan di dunia ini, maka hukum undang-undang Indonesia akan harus bayar, dihukum, dipenjara sesuai dengan yang berlaku. Tetapi Alkitab berkata, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya. Harus bertanggung jawab membayar gantinya. Yang di 5 ekor lembu, ganti lembu itu. Dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Lipat ganda. Kenapa? Ya, waktu mencuri kan mungkin sudah lama. Dia mencuri 1 ekor. Sudah bertahun-tahun baru kedapatan dia yang mencuri. Lah, seandainya tidak mencuri, saya tanya. Yang 1 ekor itu tetap 1 ekor. Selama 10 tahun aku sudah beranak. Pasti sudah beranak. Maka dengan demikian, sepanjang 10 tahun dihidup, berapa anak bayar? Makanya berlipat ganda harus ganti rugi. Karena sudah menunda, menghalangi orang itu bertambah besar asetnya. Menghalangi orang yang dicuri itu untuk berkembang. Gara-gara kita mencuri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat 3b, pencuri itu harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus jual ganti apa yang dicurinya itu. 4. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Itu harus bertanggung jawab, belum dihukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah dikasihi oleh Tuhan. Dosa ini telah ditebus oleh Tuhan. Siapa yang tidak mencuri? Mencuri kemuliaan Allah juga sering terjadi di dalam kalangan orang-orang Kristen. Katanya, saya ingin melayani. Setelah melayani, baik-baik saja. Dia rendah hati. Melayani terus, orang senang. Melayani terus, orang senang. Suatu hari ketika tiba pada puncaknya setelah melayani, orang senang, memuji-muji dia, bangga hatinya, senang dia, dan mulai sombong. Karena saya ini hebat. Dia tidak menunjukkan lagi bahwa karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin sampai tampil di atas ini. Dia sedang mencuri kemuliaan Tuhan yang seharusnya pujian itu untuk Tuhan, bukan untuk dia. Seharusnya dia ambil pujian dari orang lain. Hei orang banyak, pujian itu jangan kepada saya, tetapi saya arahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang saya muliakan dalam pelayanan saya. Itulah cara dan praktek mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan juga Bapak Ibu, anak-anak sekolah sekarang mau mengambil catatan, orang ini berkata demikian, ini. Lalu kita copy, paste, kita taruh, lalu kita menyerahkan tugas, ini tugas saya. Kalau kita tidak memberi informasi bahwa yang informasi ini saya ambil dari orang ini, dari tulisan ini, dari buku ini, itu mencuri. Maka kalau dia kuliah tidak lulus, langsung betul-betul out. Tidak ada maksudnya ujian remedial, nggak ada. Ujian susulan nggak ada. Langsung tidak lulus. Kenapa? Karena mencuri hak cipta orang lain. Jadi Bapak Ibu prakteknya sangat banyak. Tapi jelas bahwa Tuhan berkata, jangan mencuri. Biarlah cara kata-kata mencuri ini menjadi kata-kata yang tidak baik bagi kita.
Tapi baik bagi kita ketika kita tidak melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya, atau ada orang yang harus kita tegur, menjadi tidak baik bagi kita kalau kita tidak tegur mereka. Itulah hukuman bagi dunia ini. Dan hukuman bagi yang akan datang. Yang kedua, lanjut. Hukuman yang akan datang adalah yang pertama. Lanjut. Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Kalau ada yang iri hati ya, jadi itu juga nanti efeknya tidak ada tempat di surga. Amarah, kalau ada yang amarah cepat-cepat dia sembuhkan hati. Kepentingan diri sendiri, kalau ada yang mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain juga, itu namanya kan egois ya. Percideraan, roh pemecah, kalau memecah-mecahkan anggota gereja di dalam, itu juga jahat di mata Tuhan. Roh pemecah ya, nggak boleh memecahkan gereja. Galatia 5 ayat 21, kedengkian, siapa yang mabuk lagi? Dan ini mudah sekali kita dapat di masyarakat. Mabuk, pesta pora, lah karena sudah banyak uang, sembarangan, sehingga beli sembarangan. Dan itu pesta pora yang berlebihan, itu dosa. Itu perbuatan daging dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, dosa yang belum saya sebut ada enggak di dalam dan sebagainya? Merokok enggak ada di dalam ini, kira-kira masuk enggak dan sebagainya? Pencuri ada di dalam ini? Pencuri enggak ada kan? Tapi dan sebagainya masuk ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk apa kita berjuang kalau tidak ada tempat di dalam kerajaan surga? Hanya satu tempat. Di mana? Neraka. Ya jelas, kan tidak ada tempat di surga Bapak Ibu. Mau di mana? Di pojok? Nggak ada. Yang satu lagi pilihannya, hanya dua pilihan, surga atau neraka. Jadi Bapak saya tidak menakut-nakuti, tapi Bapak Ibu ingat dan hati-hati supaya kita menjauhkan semua larangan ini. Dan kalau belum ada yang saya sebut dan disebut dalam ini, anggap dan sebagainya. Dan sebagainya. Lalu lanjut, karena tidak ada pencuri kita melihat Korintus. Lanjut 1 Korintus pasal 6 ayat 10, pencuri ternyata ada. Pencuri, orang kikir. Orang kikir apa? Kikir itu pelit ya. Jangan terlalu pelit. Pemabuk, pemfitnah, banyak orang yang memfitnah. Penipu, banyak orang yang menipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu jelas bahwa semua ini memang Tuhan menghendaki kita supaya hidup kudus. Kenapa dia sebut ini? Orang yang memiliki ini benar-benar tidak ada buah roh. Buah-buah roh adalah lanjutan dari ayat. Tapi buah-buah daging adalah buah-buah yang belum diselamatkan. Orang yang belum ada dalam Tuhan. Orang yang hidupnya masih bermain-main dengan risiko yang besar. Lu siapa yang mau mendapatkan risiko yang besar? Kalau tidak mau kedapatan atau berhadapan dengan risiko yang amat besar, hindari semuanya ini. Karena risikonya adalah neraka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jelas bahwa kehidupan kita Tuhan menghendaki supaya kita ini berbuah dan berakar. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, pasti kita takut melakukan yang namanya dosa. Dosa mencuri. Dan seandainya pun kita telah melakukannya, bukan berarti kita belum aman, sudah aman. Karena Tuhan Yesus sendiri betul-betul telah menghapus dan telah melunasi
dikasih dengan luar biasa oleh darah. Jadi Bapak Ibu jangan merasa wah saya takut. Tidak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dosa ini dan juga yang termasuk dan sebagainya tadi, jika kita benar-benar ada dalam Tuhan, dosa itu telah diampuni. Untuk apa Tuhan Yesus mati kalau tidak sempat bisa membersihkan dosa itu bagi kita? Dan sia-sialah kita percaya kepada Tuhan kalau Dia tidak sanggup membersihkan kita, memberi keamanan bahwa semua itu telah dibayar hukuman. Tetapi seandainya kita telah dibayar hukuman dengan semuanya ini, jangan ulang lagi. Kenapa? Kalau kita mengulang lagi berarti kita akan terus kembali lagi. Ya, firman Tuhan lebih kejam lagi. Di Matius berkata, babi biasanya akan kembali kepada kotorannya, dibersihkan, disiram tetap kembali. Dan kita bukan seperti binatang. Kita adalah manusia yang bermoral, manusia yang mulia, manusia yang kudus. Setiap orang yang telah dikuduskan akan tetap kudus. Setiap orang yang diselamatkan tetap selamat. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan menjaga hatinya, menjaga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga perbuatan-perbuatan hidupnya. Menjadi bukan perbuatan daging, tetapi perbuatan roh yang keluar dari dirinya. Dan itulah orang yang telah bersatu di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur melalui yang kita lihat dan disaksikan di media sosial yang luar biasa tentang pencurian uang rakyat, termasuk uang kita, itu pajak kita. Kalau kita sudah bayar pajaknya, berarti diingatkan supaya kita tidak melakukan. Kadang-kadang kita membicarakan mereka karena yang mereka lakukan besar sekali, tapi kita tidak membicarakan kita karena kita anggap ini hal sepele yang saya lakukan tadi. Tapi sebelum kita membicarakan mereka, kita membicarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, jika saya selama ini melakukannya, tidak lain saya seperti mereka di korupsi itu. Dan oleh karena itu, saya mau bertobat. Bantulah saya. Hanya bantuan Tuhan kita mampu melakukannya. Amin. Dan kita percaya Bapak, maksud saya adalah supaya anak-anak kita, generasi kita, betul-betul kita paham, kita masukkan pemahaman yang baik, supaya kelak masa depan mereka adalah anak yang taat kepada Tuhan, bukan menyelewengkan hak-hak orang dan mencuri hak Tuhan. Yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu. Lanjut. Apabila kita telah melanggar hukum Allah yang ke-8, banyak yang tadi, sangat banyak, dengan mencuri selama ini, maka kesempatan bagi kita masih ada untuk bertobat dengan memperbaiki diri, lalu bertanggung jawab sebelumnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan kecewa, jangan merasa sudah gagal, jangan merasa sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan Yesus telah menjalani hidup kita, asal kita berbalik kepadanya. Yang kedua, kita harus melihat betapa besar kasih Yesus dalam diri kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa kita, termasuk dosa mencuri. Itu yang saya bilang, jangan pernah putus asa sekarang kalau mendengar. Maka haruslah kita memiliki kasih Yesus, yaitu di dalam hati, dan melakukannya tanpa menyakiti pihak lain dengan cara mencuri. Jadi seandainya ada di dalam diri kita kasih yang telah mendapatkan, yang telah kita dapatkan dari Tuhan, pasti kita ingin menjauhkan diri dari hal itu, sehingga kita benar-benar mengasihi Tuhan juga, dan mengasihi orang yang benar-benar mengalami kesusahan, mungkin lebih daripada kita mereka susah, lalu kita jangan menyakiti mereka lagi dengan cara mencuri barang-barang mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, karena pelanggaran hukum Allah dengan mencuri tidak ada tempat di dalam kerajaan surga,
maka setiap yang melakukannya harus bertobat dan jangan mencuri lagi. Kalau demikian memang tidak ada tempatnya di dalam kerajaan surga. Kalau memang kita yakin dan imani bahwa benar tidak ada tempatnya di surga, maka Bapak Ibu, kita harus bertobat. Dan ini tegas, harus berubah. Dan terakhir, kita harus mengajari anak-anak kita, keluarga kita dari sekarang, supaya jangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya sebelum meminta izin. Mengajari anak-anak supaya tidak menahan uang perpuluhan yang harus diberikan kepada Tuhan. Mengajari anak-anak apabila berhasil nanti dan diberikan kekuasaan kepadamu, janganlah korupsi, karena itu adalah perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Mengajari anak-anak supaya lebih mengutamakan kasih dan menghidupinya. Inilah makna kenapa kita harus tahu banyak berita tentang korupsi, supaya kita menjaga hati, menjaga perbuatan, menjaga hidup, dan mengajari anak-anak, keluarga, dan orang lain. Ketika kita telah mendapatkan firman ini, mari kita renungkan di bagian-bagian mana yang selama ini sering saya lakukan. Di bagian-bagian mana yang selama ini saya lemah dan perlu kita membawakan kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali berpihak kepada kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kami melihat berita-berita di dalam dunia akhir-akhir ini, sangat menakutkan, membuat kami merinding.